Hai, it's Joe, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak hanya menyentuh isu bisnis, tapi juga menyentuh hati nurani kita bersama. Be ready, cause it's getting serious now. Shell, sebuah raksasa energi dunia, namun kali ini bukan soal prestasi atau teknologinya, melainkan soal pencemaran minyak dan dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Karena apa yang terjadi di balik kilang dan pipa-pipa minyak itu menyimpan cerita tentang tanggung jawab, krisis, dan masa depan yang dipertaruhkan. Kita mulai dari strength atau kekuatan Shell. Shell adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia dengan operasi di lebih dari 70 negara. Mereka memiliki sumber daya finansial yang sangat besar, teknologi eksplorasi yang canggih, dan jaringan distribusi global yang solid. Shell juga dikenal dengan brand yang sangat kuat. Meskipun pernah dilanda berbagai kontroversi, nama Shell masih menjadi simbol kekuatan industri energi. Ditambah lagi, mereka sudah mulai berinvestasi di sektor energi terbarukan, meskipun masih dalam skala kecil dibandingkan bisnis minyak dan gas mereka. Tapi, di balik kekuatan besar itu, Shell punya kelemahan besar, terutama dari sisi lingkungan dan sosial. Salah satu yang paling menonjol adalah ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil. Di tengah krisis iklim dan dorongan global menuju energi bersih, ini adalah beban besar yang sulit dilepas. Dan tentu saja, kita tidak bisa bicara tentang kelemahan Shell tanpa menyebut kasus pencemaran minyak di Delta Niger, Nigeria. Shell dituduh mencemari sungai, tanah, dan udara di daerah itu selama bertahun-tahun, menghancurkan mata pencarian penduduk lokal dan merusak lingkungan secara permanen. Shell berargumen bahwa banyak tumpahan disebabkan oleh sabotase, tapi banyak aktivis dan warga lokal melihatnya sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Selain itu, dalam banyak kasus, Shell juga dianggap lambat merespon krisis dan tidak cukup transparan. Ini jadi kelemahan serius dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang. Sekarang, mari kita lihat peluang yang sebenarnya terbuka lebar bagi Shell. Pertama, Shell punya potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi dengan mempercepat investasi dalam energi terbarukan seperti angin, surya, dan hidrogen. Kedua, mereka punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan komunitas lokal, bukan cuma dengan kompensasi, tapi dengan pendekatan yang lebih empatik, cepat tanggap, dan benar-benar melibatkan masyarakat. Shell juga bisa memanfaatkan teknologi modern untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran minyak lebih cepat, menunjukkan bahwa mereka serius dalam mencegah pencemaran di masa depan. Jika langkah ini diambil serius, Shell bisa mengubah narasi dari simbol pencemaran menjadi contoh transformasi. Namun, ancaman terhadap Shell tidak bisa dianggap ringan. Secara eksternal, tekanan regulasi dan opini publik terus meningkat. Pemerintah di berbagai negara mulai mengetatkan aturan lingkungan. LSM dan media juga semakin gencar menyoroti pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan. Kasus hukum pun terus berdatangan. Salah satu yang paling bersejarah adalah keputusan pengadilan Belanda pada 2021 yang memaksa Shell untuk memangkas emisi karbon secara drastis. Ini bukan hanya tuntutan hukum, tapi juga beban strategis. Dari sisi industri, Shell juga menghadapi persaingan dari perusahaan energi baru yang lebih bersih, lebih gesit, dan lebih disukai oleh generasi muda. Jika Shell tidak berubah, bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan oleh konsumen, investor, bahkan oleh dunia itu sendiri. Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa Shell adalah perusahaan yang sangat kuat, tapi juga sangat rentan. Mereka punya sumber daya dan peluang besar untuk berubah, tetapi mereka juga dibayangi masa lalu yang penuh noda minyak. Pertanyaannya sekarang bukan sekadar bisakah Shell bertahan, tapi bisakah Shell berubah? Dan untuk itu,
Dunia sedang menunggu jawabannya. Krisis tumpahan minyak di Delta Niger adalah masalah lingkungan dan kemanusiaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade, meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat dan ekosistem. Untuk memahami sepenuhnya kompleksitas isu ini, kita perlu mengurai pemangku kepentingan yang saling terkait dari berbagai pihak yang terlibat, masing-masing dengan peran, tanggung jawab, dan kepentingan yang berbeda. Sekarang, kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan para pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan sentral dan tak terhindarkan dalam kasus ini pastinya Royal Dutch Shell sebagai salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia. Shell telah memiliki jejak operasional yang signifikan di Nigeria selama lebih dari setengah abad. Mereka memiliki infrastruktur yang luas untuk eksplorasi, ekstraksi, dan transportasi minyak di wilayah Delta Niger. Sebagai pihak yang melakukan aktivitas beresiko tinggi, Shell memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan menangani tumpahan minyak. Mereka kini menjadi pihak tergugat utama dalam tuntutan hukum yang diajukan oleh komunitas lokal. Argumen Shell seringkali berfokus pada faktor eksternal seperti sabotase dan pencurian sebagai penyebab utama tumpahan. Namun, mereka tetap menghadapi tekanan besar untuk bertanggung jawab atas dampak keseluruhan. Jantung dari krisis ini adalah komunitas Ogale dan Bile yang mendiami wilayah Ogoniland di Delta Niger. Mereka adalah pemangku kepentingan yang paling merasakan dampak langsung dan berkepanjangan dari pencemaran minyak. Dengan populasi gabungan sekitar 50.000 jiwa, kehidupan tradisional mereka yang bergantung pada pertanian dan perikanan telah hancur akibat kontaminasi air dan tanah. Kesehatan masyarakat terancam oleh polusi, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih menjadi perjuangan sehari-hari. Rasa kehilangan, ketidakadilan, dan kemarahan mendorong mereka untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, mengugat Shell di pengadilan London. Bagi para pemimpin komunitas seperti Godwin B.B. Okpabi, perjuangan ini adalah tentang martabat, hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban atas kerusakan yang telah merenggut mata pencarian dan masa depan mereka. Pemerintah federal Nigeria memainkan peran yang kompleks dan seringkali kontradiktif. Sebagai pemegang kedaulatan atas sumber daya alam dan regulator industri minyak, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan warganya. Mereka menetapkan undang-undang, memberikan izin operasi, dan seharusnya mengawasi praktik perusahaan minyak. Namun, ketergantungan ekonomi Nigeria pada pendapatan minyak menciptakan hubungan yang rumit dengan perusahaan-perusahaan seperti Shell. Dan menurut laporan BBC mengenai dugaan korupsi dalam proyek Hydrocarbon Pollution Remediation Project, sebuah inisiatif pemerintah yang didanai sebagian oleh perusahaan minyak untuk membersihkan wilayah tercemar, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani masalah ini. Kemitraan antara pemerintah dan Shell melalui Nigerian National Petroleum Corporation juga memperumit dinamika kekuasaan dan tanggung jawab. United Nations Environment Programme atau UNEP adalah pemangku kepentingan internasional yang krusial dalam memberikan pemahaman ilmiah yang mendalam tentang dampak pencemaran minyak di Ogoniland. Laporan komprehensif mereka pada tahun 2011 mengungkap tingkat kontaminasi yang sangat tinggi, jauh melebihi standar internasional, dan merekomendasikan program pembersihan jangka panjang yang ambisius. Temuan UNEP ini memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang skala kerusakan dan menjadi rujukan penting bagi komunitas yang terkena dampak dan organisasi advokasi dalam menuntut tindakan dan pertanggungjawaban. Keterlibatan UNEP memberikan legitimasi internasional pada isu ini dan menyoroti perlunya solusi yang serius dan terukur.
Selain para pemangku kepentingan utama, ada juga pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam isu ini. Misalnya, media massa baik lokal maupun internasional. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk narasi publik dan mengawasi tindakan para pemangku kepentingan. Lalu, ada juga investor dan juga pemegang saham Shell semakin memperhatikan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Lalu, ada juga organisasi non-pemerintah atau NGO dan kelompok advokasi lingkungan akan melakukan kampanye, penelitian, dan advokasi untuk pembersihan yang efektif dan keadilan bagi komunitas. Komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia memberikan tekanan moral dan politis pada semua pihak yang terlibat. Krisis tumpahan minyak di Delta Niger akhirnya akan menjadi pengingat yang menyakitkan tentang dampak industri ekstraktif terhadap lingkungan dan juga masyarakat yang rentan. Mengurai pemangku kepentingan yang kompleks ini akan menyoroti perjuangan panjang untuk akuntabilitas, keadilan, dan pemulihan lingkungan. Upaya hukum yang sedang berlangsung dan tekanan dari berbagai pihak memberikan harapan bahwa suatu hari nanti akan ada keadilan yang ditegakkan dan Delta Niger dapat dipulihkan. Respons Shell terhadap krisis pencemaran minyak di Delta Nigeria. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana respons Shell terhadap krisis pencemaran minyak yang terjadi di Delta Nigeria. Shell sebagai salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia memiliki peran besar dalam krisis ini, dan respon mereka sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah pengakuan terbatas. Pertama, Shell secara terbuka mengakui adanya pencemaran yang parah di wilayah Delta Nigeria. Namun, Shell sering menyatakan bahwa sebagian besar tumpahan minyak itu disebabkan oleh sabotase pipa, pencurian minyak oleh sekelompok bersenjata, bukan sepenuhnya karena kelalaian mereka. Ketua Shell di Nigeria menyatakan bahwa kegagalan operasional hanya menyumbang 5% hingga 10% dari total tumpahan minyak yang terjadi. Yang kedua adalah kompensasi dan penyelesaian. Dalam beberapa kasus, Shell telah memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Contohnya pada tahun 2015, Shell setuju membayar $83 juta kepada lebih dari 15.000 warga sebagai ganti rugi atas 2 insiden tumpahan minyak besar. Namun, banyak pihak menilai bahwa kompensasi tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang telah terjadi. Kerusakan saat ini yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Pencemaran air yang biasanya mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari saat ini tidak layak untuk dipakai karena sudah tercemar oleh Shell. Yang ketiga adalah program pembersihan lingkungan. Shell meluncurkan berbagai program pembersihan lingkungan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Nigeria melalui proyek seperti Hydrocarbon Pollution Remediation. Ini adalah sebuah proyek khusus yang dibuat oleh pemerintah Nigeria pada tahun 2016 untuk membersihkan pencemaran minyak di Delta Nigeria, khususnya di Ognoniland, daerah yang rusak parah akibat aktivitas minyak termasuk Shell. Lalu untuk memulihkan tanah, air, dan ekosistem yang telah tercemar selama puluhan tahun, dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperbaiki sumber air untuk komunitas lokal. Masalah dan kritik terhadap program tersebut adalah pelaksanaan lambat. Banyak proyek pembersihan berjalan sangat lambat, bahkan ada yang mandek. Yang kedua adalah dana yang tidak jelas. Ada laporan tentang korupsi dan pengolahan dana yang buruk. Yang ketiga adalah kualitas pembersihan buruk. Beberapa lokasi yang diklaim dibersihkan ternyata masih sangat tercemar, yang bertujuan untuk memulihkan wilayah Ognoniland. Sayangnya, sejumlah laporan dari organisasi internasional mengungkapkan bahwa pembersihan ini berjalan lambat dan tidak sesuai dengan standar internasional. Yang keempat adalah investasi infrastruktur. Shell juga mengklaim bahwa perbaikan infrastruktur mereka mengganti pipa tua dengan pipa baru yang lebih tahan bocor, serta meningkatkan sistem deteksi dini terhadap tumpahan minyak dan memperketat patroli keamanan di daerah produksi. Yang kelima adalah strategi komunikasi publik. Shell juga aktif melakukan komunikasi publik, menerbitkan laporan keberlanjutan yang menampilkan program-program sosial mereka.
seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan serta dukungan ekonomi untuk komunikasi lokal. Namun, banyak kritikus menilai langkah ini lebih merupakan strategi pencitraan daripada penyelesaian masalah nyata. Yang keenam adalah rencana pengurangan operasi di darat. Akhir-akhir ini, Shell mengumumkan rencana untuk menjual sebagai besar aset minyak darat mereka di Nigeria. Mereka beralasan ingin fokus kepada eksplorasi lepas pantai yang dianggap lebih aman. Tetapi keputusan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Shell mungkin mencoba menghindari tanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang mereka tinggalkan. Tumpahan minyak dari pipa-pipa mencemari sungai, rawa, dan juga sumber air tanah. Minyak yang membentuk lapisan di atas permukaan air membuat air tidak layak untuk dikonsumsi. Selain minyak mentah, proses eksplorasi dan pembersihan yang buruk melepaskan logam berat, seperti timbal dan bahan kimia beracun ke dalam sistem perairan. Banyak desa yang mengimpor air bersih dari luar yang sangat mahal dan sangat sulit untuk diakses. Demikian uraian saya mengenai respon Shell terhadap krisis pencemaran minyak di delta Nigeria. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam aktivitas industri. Kasus hukum yang signifikan sedang berlangsung di Inggris, melibatkan raksasa minyak Shell dan masyarakat Niger Delta di Nigeria. Masyarakat setempat menuntut pertanggungjawaban Shell atas kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan yang mereka alami akibat operasi anak perusahaannya, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd atau SPDC. Selama bertahun-tahun, Niger Delta telah menderita akibat tumpahan minyak yang menyebabkan pencemaran air dan tanah yang meluas. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan mata pencaharian mereka, terutama bagi para petani dan nelayan. Shell secara tegas menyangkal bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh tindakan ekspedisi. Meskipun demikian, masyarakat Niger Delta bersikeras bahwa Shell harus bertanggung jawab atas kerusakan ini. Mereka mengajukan tuntutan hukum di Inggris dengan berargumen bahwa perusahaan induk Shell memiliki kendali dan pengawasan terhadap operasi ekspedisi. Shell awalnya berpendapat bahwa pengadilan Inggris tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini karena ekspedisi beroperasi di Nigeria. Namun, pada Februari 2021, Mahkamah Agung Inggris membuat keputusan penting yang menolak argumen Shell. Keputusan ini membuka jalan bagi para petani dan nelayan untuk menggugat Shell di pengadilan Inggris. Sidang pendahuluan kasus ini telah dimulai di pengadilan Inggris pada Februari 2025 dan dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2025. Proses hukum ini menjadi sorotan internasional, menarik perhatian pada isu keadilan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan multinasional. Para petani dan nelayan di Niger Delta mengajukan tuntutan hukum terhadap Shell terkait tumpahan minyak dan pencemaran lingkungan di wilayah mereka. Dalam pernyataan persnya, Shell menyatakan bahwa kebocoran minyak di Delta Niger sebagian besar disebabkan oleh pencurian dari pipa-pipa mereka. Namun, para penggugat berargumen bahwa Shell juga bertanggung jawab atas buruknya pemeliharaan infrastruktur yang berkontribusi terhadap tumpahan. Shell menyatakan bahwa kebocoran minyak di Delta Niger sebagian besar disebabkan oleh pencurian dari pipa-pipa mereka.
Shell memang menyatakan telah bersedia membayar kompensasi kepada masyarakat Nigeria atas beberapa tumpahan minyak di masa lalu. Namun, kasus yang sedang berlangsung ini menuntut pertanggungjawaban yang lebih luas atas kerusakan lingkungan dan kesehatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Penting untuk dicatat bahwa penilaian lingkungan independen oleh pemerintah Nigeria dan PBB di Ogoniland mengkritik keras Shell dan pemerintah Nigeria atas polusi selama 50 tahun dan merekomendasikan pembersihan komprehensif. Temuan ini menambah tekanan pada Shell untuk bertanggung jawab. Kasus hukum antara masyarakat Niger Delta dan Shell ini bukan hanya tentang kompensasi finansial. Ini adalah tentang keadilan lingkungan, akuntabilitas perusahaan, dan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Hasil dari sengketa hukum ini akan memiliki implikasi yang luas bagi perusahaan minyak dan komunikasi yang berdampak di seluruh dunia. Delta Niger di Nigeria, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah lama menjadi pusat perhatian dunia akibat tumpahan minyak yang mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Dengan aku, Angelika Anastasia, kita akan membahas pasca krisis yang terjadi yang disebabkan oleh perusahaan Shell terhadap Nigeria, khususnya di Delta Niger. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pasca krisis yang dirasakan atau yang berdampak pada Nigeria khususnya di Delta Niger, aku mau memberikan penjelasan dulu sedikit terkait pasca krisis biar kita sama-sama dalam satu pengertian. Pasca krisis itu apa sih? Dikutip dari Dictionary Cambridge, pasca krisis ini terjadi atau ada setelah krisis, yaitu masa yang sangat sulit terutama dalam ekonomi. Nah, di pasca krisisnya Delta Niger ini, kita akan melihat dampaknya di segala sisi. Di ekonomi ada, politik ada, masyarakat ada, dan juga bahkan ke lingkungan atau alamnya sendiri. Jadi kita akan membahas banyak hal di sini, akan seru dan menyenangkan, jadi stay tune. Sisi yang pertama yaitu masyarakat. Di sini kita akan melihat hasil dari tumpahan minyak itu berpengaruh ke masyarakat seperti apa. Yang jelas dan yang akan paling terlihat adalah kesehatannya. Kita bisa bayangin kalau misalnya kita hidup di daerah yang udara pun kecampurnya sama minyak. Bisa kebayang nggak kepala tuh sepening apa, sepusing apa, hidung kita akan secapek apa ngehirupnya. Kalau nggak hirup kita kalau misalnya kita hirup kita pusing gitu ya, belum juga mungkin mata juga udah capek gitu ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh warga setempat. Selain udara, masyarakat juga sangat resah dan betul-betul kasihan karena air minum paling tidak di 10 tempat terkontaminasi oleh minyak. Yang jelas membahayakan masyarakat. Ini udah bukan udara lagi nih. Namun ternyata bukan cuman terkontaminasi minyak. Di salah satu tempat bahkan air mengandung bahan karsinogen 900 kali lebih tinggi dari batas normal. Karsinogen ini adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. 900 kali lebih kuat. Secara langsung atau tidak langsung, itu semua membahayakan dan berujung lagi kepada kesehatan di masyarakat setempat. Jadinya sangat-sangat merugikan. Kedua, dari sisi lingkungan. Tumpahan minyak telah meresap sedalam 5 meter. Wow, kebayang nggak? Ini tumpahan minyak udah banyak. Banyaknya tuh sampai akhirnya mereka jadi meresap ke tanah gitu. Pelan-pelan meresapnya sampai sejauh 5 meter. Bayangin ya, kita sebagai warga nih, aduh, ada terkontaminasi.
yaudah deh coba kita gali sumur aja, kita cari mungkin yang di tanah masih murni. Ternyata sama aja. Baik lagi bisa berhubungan dengan sisi masyarakat, tapi ini juga tetap berhubungan jauh ke lingkungannya. Kalian bisa bayangin susahnya untuk bercocok tanam, karena tanahnya aja udah isinya bukan oksigen, bukan hal-hal yang baik untuk tumbuhan ya, tapi minyak gitu. Jadi mau menumbuhkan benih pun susahnya setengah mati, ujung-ujungnya mungkin layu, sayup, nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan. Akhirnya tanaman yang udah ada mungkin mati, mau numbuhin jadi setengah mati. Yang ketiga, dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat pembahasan sebelumnya dari sisi 1 sama sisi 2, udah jelas banget ya. Yap, semua bahan-bahan makanan jadi naik hingga 10 kali lipat. Mau apa? Cocok tanam? Susah. Nggak numbuh. Mungkin yang udah ada juga udah buru metong, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya bahan-bahan makanan yang masih fresh, yang masih bersih, dijual semuanya naik sampai 10 kali lipat. Bayangin, ini yang menengah aja bakal kesusahan, apalagi yang ekonomi kecil. Jadi masyarakat udah sakit-sakitan, butuh ke dokter. Dan nih misalnya mau bercocok tanam aja deh di halaman rumah untuk memperhemat budget, ternyata nggak bisa tumbuh juga tumbuhannya. Oke lah, mau nggak mau kita beli ke pasar. Pas di pasar atau di toko swalayan gitu ya, mau beli tiba-tiba harganya jadi naik 10 kali lipat. Ini mengingatkan aku pada zaman kita corona. Ketika kita benar-benar butuh suatu barang yang dinilai sangat penting untuk kesehatan kita sendiri, kayak masker waktu itu, nyarinya udah setengah mati, sekalian dapat harganya digoreng abis-abisan, tiba-tiba jadi mahal semua serentak. Kurang lebih sama kayak gitu. Krisis yang terjadi mengakibatkan perekonomian juga ikut berdampak, bahkan bisa sangat-sangat tinggi naiknya, kayak bisa 5 kali lipat, ini sampai 10 kali lipat kalau di data yang aku dapatkan. Yang terakhir, keempat, pemerintah. Sudah jelas ini pasti melibatkan politik dan pemerintah. Pasti masyarakat bertanya-tanya dan minta pertanggungjawabannya, atau lebih ke minta bantuannya, karena masyarakatnya ini lagi kesusahan banget dari segi kesehatan, dari segi ekonominya. Apalagi kasus ini sangat populer ya, mendunia. Udah jelas semua mata tertuju pada negara tersebut, dan pasti mereka akan ngelihat bagaimana pemerintah ini menanggapi kasus atau krisis yang sedang terjadi, khususnya di Delta Niger. Kira-kira mereka akan menanggapi seperti apa, bantuannya seperti apa, dan juga kelanjutannya. Kita akan melihat bagaimana mereka menanggapi kasus ini. Strategi Shell dalam menghadapi krisis kebocoran minyak di Nigeria. Krisis kebocoran minyak di Nigeria, khususnya di wilayah Delta Niger, telah menjadi salah satu isu lingkungan dan sosial terbesar dalam industri energi global. Negara ini memiliki banyak cadangan minyak yang sangat besar, tetapi juga menghadapi tantangan besar terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Nigeria adalah Shell, yang telah lama menjadi bagian dari industri minyak dan gas di negara ini. Namun, meskipun Shell berperan penting dalam perekonomian Nigeria, mereka juga dihadapkan dengan kritik yang tajam terkait dengan dampak operasional mereka, terutama dalam hal kebocoran minyak yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Dan kali ini, saya akan membahas strategi-strategi yang diterapkan oleh Shell untuk mengatasi kebocoran minyak yang meliputi pencegahan kebocoran, respons cepat terhadap tumpahan minyak, rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tantangan hukum yang mereka hadapi. Yaitu yang pertama, langkah pencegahan kebocoran minyak dengan meningkatkan keamanan infrastruktur dan juga pemantauan. Langkah pertama yang diambil oleh Shell adalah memastikan bahwa infrastruktur mereka aman dan terlindungi dari segala bentuk sabotase dan pencurian, yang merupakan dua penyebab utama kebocoran minyak di Nigeria. Lalu selanjutnya yaitu pemasangan kandang baja atau steel cage.
Shell telah menginvestasikan dalam pemasangan lebih dari 374 kandang baja di sekitar fasilitas-fasilitas operasional mereka, seperti sumur minyak dan juga pipa-pipa. Pemasangan kandang baja ini bertujuan untuk mencegah pencurian dan sabotase yang sering menjadi pemicu kebocoran minyak. Keberadaan kandang baja ini menjadi penghalang fisik yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perusakan fasilitas operasional. Lalu, melakukan pemantauan dengan teknologi yang canggih. Di samping perlindungan fisik, Shell juga memanfaatkan teknologi canggih untuk memantau kondisi fasilitas mereka. Sekitar 52 kandang baja dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV dan 28 diantaranya dipasangi sistem komunikasi satelit yang memungkinkan pemantauan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan Shell untuk mendeteksi potensi ancaman lebih awal dan segera merespon jika terjadi masalah. Lalu selanjutnya penerbangan pengawasan harian. Shell juga melaksanakan pemantauan udara secara harian menggunakan pesawat terbang untuk mendeteksi aktivitas ilegal atau kebocoran di sepanjang jalur pipa mereka. Penerbangan ini dilakukan terutama pada bagian-bagian pipa yang rentan terhadap kerusakan ataupun gangguan. Langkah ini memungkinkan Shell untuk mendeteksi kebocoran atau sabotase sebelum dampaknya meluas. Lalu Shell juga melakukan penggantian infrastruktur tua. Mengingat usia beberapa infrastruktur yang mereka operasikan di Nigeria, Shell melakukan penggantian pipa dan fasilitas yang sudah tua ataupun rusak. Pada tahun 2023, Shell mengganti sekitar 54 km pipa yang sudah tua dan tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kebocoran yang disebabkan oleh kerusakan fisik pada pipa. Lalu strategi yang kedua yaitu respon cepat terhadap tumpahan minyak. Jadi di sini Shell menggunakan strategi respon cepat dan juga tanggap darurat. Jadi meskipun Shell berfokus pada pencegahan, mereka juga menyadari bahwa kebocoran minyak kadang-kadang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Shell mengembangkan sistem respon cepat yang melibatkan proses investigasi yang efisien dan juga pembersihan yang cepat untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari kebocoran tersebut. Waktu respon cepat yang digunakan oleh Shell menjadi salah satu indikator kunci dalam sistem respon Shell, yaitu waktu untuk memulai investigasi setelah kebocoran terjadi. Pada tahun 2016, rata-rata waktu untuk memulai investigasi adalah sekitar 6 hari. Namun, sejak saat itu, Shell berhasil memangkas waktu tersebut menjadi hanya 2 hari pada tahun 2023. Peningkatan kecepatan ini menjadi kunci dalam upaya mereka untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulanginya dengan segera. Lalu Shell juga melakukan proses investigasi bersama, karena Shell menyadari pentingnya transparansi dalam menangani masalah kebocoran minyak. Oleh karena itu, mereka melibatkan berbagai pihak dalam proses investigasi. Investigasi dilakukan bersama dengan pihak independen, pemerintah Nigeria, serta masyarakat setempat untuk memastikan bahwa hasil investigasi dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa proses ini dijalankan dengan objektivitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebocoran minyak ditangani dengan tepat dan juga adil. Lalu, pemulihan dan juga pembersihan lingkungan. Setelah kebocoran terdeteksi dan penyebabnya dianalisis, Shell segera melaksanakan langkah-langkah pemulihan untuk membersihkan minyak yang tumpah. Salah satu teknologi yang digunakan dalam pemulihan adalah metode penulihan minyak bebas fase atau oil free phase recovery, yang memungkinkan pengumpulan minyak yang terlepas ke lingkungan dalam waktu yang lebih cepat. Waktu rata-rata untuk menyelesaikan pemulihan minyak bebas fase ini adalah sekitar 1 minggu, yang menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan waktu rata-rata sebelumnya yang mencapai 13 hari pada tahun 2016. Strategi selanjutnya yang digunakan oleh Shell yaitu melakukan rehabilitasi lingkungan dan juga kompensasi pada komunitas. Yang dilakukan yaitu melakukan rehabilitasi proyek lingkungan. Setelah kebocoran minyak ditangani, Shell berkomitmen untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak. Rehabilitasi ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati dan juga untuk memulihkan kualitas tanah dan air yang terkontaminasi. Salah satunya yaitu Proyek Bodo. Proyek Bodo merupakan salah satu proyek rehabilitasi terbesar yang dilakukan oleh Shell
untuk bertujuan membersihkan dan juga memulihkan wilayah yang terdampak oleh kebocoran minyak. Proyek ini mencakup 3 fase utama, yaitu pengangkatan minyak bebas fase, remediasi tanah yang terkontaminasi, dan juga penanaman mangrove di sepanjang pesisir untuk melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi dan juga keterlibatan komunitas. Program pemberdayaan dan juga keterlibatan komunitas membuat Shell menyadari bahwa dampak dari kebocoran minyak tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, perusahaan ini mengembangkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat dan juga memberikan peluang ekonomi bagi mereka yang terdampak. Salah satu contohnya yaitu pelatihan pekerja lokal. Salah satu langkah yang diambil oleh Shell adalah melatih lebih dari 800 pekerja dari komunitas lokal dalam respons tumpahan minyak tingkat 1 dan juga 2. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang berguna bagi masyarakat setempat dalam menghadapi tumpahan minyak dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pertolongan pertama serta pemulihan lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu program alternatif penghidupan. Shell juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memfasilitasi program-program kewirausahaan dan juga pendidikan. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan ilegal seperti pencurian minyak dan memberikan mereka alternatif penghidupan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan organisasi lokal. Langkah selanjutnya yaitu membangun kemitraan dengan organisasi lokal. Shell berkolaborasi dengan LSM dan pemerintah lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan juga infrastruktur, serta mencegah sabotase terhadap fasilitas minyak. Kemitraan ini juga membantu dalam implementasi program-program pembangunan berkelanjutan di wilayah Delta Niger. Lalu yaitu tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa. Tanggung jawab hukum dan juga penyelesaian sengketa terkait dengan kebocoran minyak, Shell tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan juga sosial, tetapi juga harus menghadapi tantangan hukum. Dalam beberapa kasus, perusahaan ini terlibat dalam proses hukum yang melibatkan tuntutan dari masyarakat yang terdampak. Salah satu contohnya yaitu kasus hukum GOI. Salah satu contoh penting adalah kasus terkait kebocoran minyak di wilayah GOI pada tahun 2004, yang dimana Shell digugat oleh masyarakat setempat atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Pada 2021, pengadilan Belanda memutuskan bahwa anak perusahaan Shell di Nigeria bertanggung jawab atas kebocoran tersebut dan juga memerintahkan pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Lalu, penyelesaian kasus lingkungan dengan Milieu Defensier. Selain itu, Shell juga menyelesaikan beberapa kasus dengan organisasi lingkungan, seperti Milieu Defensier yang menuntut perusahaan tersebut atas kerusakan lingkungan akibat kebocoran minyak. Dalam penyelesaian ini, Shell sepakat untuk membayar 15 juta euro untuk rehabilitasi dan juga kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Secara keseluruhan, Shell telah mengembangkan berbagai strategi dan tindakan untuk menghadapi krisis kebocoran minyak di Nigeria. Mulai dari pencegahan kebocoran, respons cepat terhadap tumpahan, rehabilitasi lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan aktivitas ilegal dan juga kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi, Shell terus berupaya untuk memperbaiki dan mengurangi dampak dari operasi mereka di Nigeria. Dengan komitmen yang terus diperbarui terhadap keberlanjutan, Shell berharap dapat memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat lokal, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang lebih baik di Nigeria. Berikut adalah strategi-strategi dan penerapan yang digunakan oleh Shell dalam menghadapi krisis kebocoran minyak di Nigeria. Terima kasih. Delta Niger, Nigeria. Wilayah dengan cadangan minyak melimpah, tapi juga luka yang dalam. Di baliknya berdiri raksasa energi global, Shell. Apa yang seharusnya menjadi ladang kemakmuran justru berubah jadi simbol kehancuran lingkungan dan penderitaan manusia. Apa yang sebenarnya salah dalam strategi Shell? Mari kita kulik.
Shell mulai beroperasi di Nigeria sejak akhir 1950-an, lebih dari 60 tahun, dan banyak infrastruktur mereka seperti pipa, minyak, hampir tidak diperbarui. Pipa-pipa tua, rapuh, dan berkarat membentang di tengah-tengah rawa dan desa. Alih-alih mengganti atau merawatnya, Shell memilih memangkas biaya pemeliharaan demi efisiensi. Akibatnya, ratusan hingga ribuan tumpahan minyak, tanah yang dulu subur berubah menjadi lumpur, sungai menjadi racun bagi ikan dan para petani, serta nelayan kehilangan sumber penghidupan mereka, tanpa tahu kapan kehidupan akan kembali seperti dulu. Hydrocarbons found in water wells are polluted. What the UNEP environmental assessment of Ogoniland has actually shown is that the pollution from oil spills, oil contamination, has gone far further and far deeper than many may have previously supposed. Shell is obviously a focus because it's the biggest oil company operator on land in Nigeria, in the Niger Delta, and because it's been there for more than 50 years, and because its poor practice in relation to oil spills, other kinds of pollution and environmental damage, and its failure to clean up this damage and properly compensate communities. There is evidence that this has happened. Kind of comprehensive way where the oil is coming from, illegal activities, well, we can't support that statement. Cause and effect relationship on public health part of it. Royal Dutch Shell has been ordered to pay unspecified damages to one farmer in Nigeria for loss of income. The ruling comes after a court at The Hague found the oil company partially responsible for failing to prevent sabotage, which led to pollution in the Niger Delta region from oil spills in 3 separate years. However, 4 other claims against Royal Dutch Shell were dismissed. Interest group Friends of the Earth joined the 4 Nigerian fishermen and farmers in also filing suit against Shell's Nigerian subsidiary, SPDC. The Nigerians claim environmental damage from the oil spills by the country's largest oil and gas producer meant they couldn't feed their families. The case is seen by activists as a test for holding multinational companies responsible for alleged offences at foreign subsidiaries. Setiap kali insiden tumpahan minyak terjadi, warga berharap ada bantuan cepat. Tapi sayangnya, itu jarang terjadi. Respon Shell sering lambat, formalitas lebih diutamakan daripada aksi nyata. Alih-alih fokus ke pembersihan dan bantuan, Shell lebih dulu menyelidiki siapa yang salah. Dalam waktu itu, benzena dan senyawa berbahaya lainnya sudah meresap ke tanah dan air minum warga. Anak-anak jatuh sakit, tanaman tidak lagi tumbuh, dampaknya tak sekedar ekonomi. Ini soal kesehatan, kelangsungan hidup, dan masa depan. Sebagai perusahaan multinasional, Shell punya tanggung jawab sosial dan lingkungan, minimal secara etika, apalagi secara hukum. Tapi kenyataannya di Delta Niger berbeda. Komunitas lokal tak diajak bicara, tidak ada transparansi, tidak ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Akses ke air bersih hilang, penyakit kulit mewabah, dan fasilitas kesehatan nyaris tak tersedia. Bantuan atau kompensasi pun sering berdatangan bertahun-tahun kemudian. Kalau datang, itu pun setelah warga bertarung di pengadilan dan di jalanan. Alih-alih membangun dialog, Shell justru memakai pendekatan defensif, bahkan konfrontatif. Setiap insiden disebut sabotase. Mereka membantah tanggung jawab, tapi masyarakat dunia melihat kenyataan di lapangan. Laporan dari LSM, jurnalis, hingga investigasi independen memperlihatkan pola kelalaian sistemik. Reputasi Shell pun runtuh di mata publik. Gugatan hukum datang dari dalam dan luar negeri. Alih-alih mengurangi kerugian, pendekatan ini memperbesar krisis kepercayaan bagi Shell. Strategi global mereka ke Nigeria. Strategi yang mungkin sukses di negara maju,
Tapi di Delta Niger konteksnya sangat berbeda. Regulasi, penegakan hukum lambat, dan kompleksitas sosial tinggi. Ketika Shell gagal beradaptasi dengan situasi ini, mereka dianggap bukan sebagai mitra, tapi sebagai penjajah modern. Warga tidak melihat Shell sebagai solusi, tapi sebagai sumber masalah. Operasi terganggu, sumber ditutup paksa, dan proyek-proyek ditolak masyarakat. Kesalahan Shell di Nigeria bukan sekedar soal manajemen proyek. Ini pelajaran besar tentang etika, tanggung jawab, dan pentingnya memahami konteks lokal. Karena setiap tetes minyak yang diambil dari tanah ini mengandung cerita tentang harapan, tentang penderitaan, dan tentang hak manusia yang tak boleh diabaikan. Di balik setiap barel minyak, ada kehidupan yang harus dihormati. Kami dari kelompok 1, kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Be ready, cause it's getting serious now. Analisis SWOT ini, aduh berisik is papi sumpah. Shell adalah perusahaan yang sangat Pencemar lingkungan. Nah, boleh sambil ngupil. Pasak. 83. Shell mengumumkan bahwa Di negara maju, tapi konteksnya sangat Tumpahan minyak yang menyebabkan pencemparan. Gue capek.